Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang semoga selalu dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, di video kedua ini saya akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas tentang syahadat. Oke sahabat muslim, tentunya namanya syahadat, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, tentunya sebuah kalimat yang agung sebagaimana sudah dijelaskan di video yang pertama, bahwasanya ketika kita sebagai seorang muslim dan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah masuk gerbang sebagai seorang muslim. Oke sahabat muslim yang selalu dirahmati Allah SWT, sahabat muslim yang sukses selalu, ketika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Allah, tentunya hal yang pertama kali kita kerjakan ketika kita melihat fenomena yang ada di zaman sekarang. Sebagai contoh, ketika teman-teman semuanya melihat fenomena perdukunan misalkan, fenomena hal-hal goib misalkan, ketika sudah meyakini adanya Allah yang maha kuasa, Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, maka kita pun harus mencontoh Muhammad Rasulullah, apa yang telah dicontohkan dan diberikan kepada Allah lewat Nabi kita Muhammad SAW. Hal yang perlu kita hindarkan dan perlu kita hindari ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut adalah hal-hal kesyirikan. Yang pertama kali, kesyirikan itu bermacam-macam. Sebagai misal, kita mengakui adanya Allah, tetapi kita masih pergi ke kuburan-kuburan misalkan, meminta doa terhadap orang yang meninggal, itu termasuk kesyirikan. Lalu kita percaya pada kuhan-kuhan, pada dukun-dukun. Sebagai misal, kita lagi sakit misalkan, atau tetangga kita atau keluarga kita sakit, qadarullah, kita sebagai seorang muslim yang seharusnya tidak mau mereferensikan, yang seharusnya tidak mau menyengaja memberitahu pergi ke tempatnya si A, pergi ke tempatnya si B, bahwa dia bisa menangkal perbuatan-perbuatan teluh dari seseorang dan dia bisa mencabut paku dari tubuh seseorang, maka hal-hal tersebut tidak boleh kita percaya. Kenapa? Ketika kita mempercayai hal tersebut, maka itu sudah terjerumus di dalam yang namanya kesyirikan. Atau mungkin ketika saudara kita sakit, sengaja mengundang yang dikenal sebagai dukun, yang berlabelkan kiai, bahkan sebagai misal dia berjubah, bersurban, tetapi ketika menyembuhkan seseorang dengan cara-cara yang tidak wajar, sebagai misal dengan berdalih ilmu putih, dengan berdalih ilmu Al-Quran, hal-hal tersebut adalah ketika menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, tetapi tata cara pengobatannya dengan ilmu-ilmu gaib, sebagai misal dengan tata cara nah, itu adalah perbuatan syirik. Kalau orang yang mendatangi orang yang cara menyembuhkannya dengan seperti itu, maka itu orangnya berbuat syirik
Dan orang yang menyembuhkan itu orang yang menipu orang yang lagi sakit. Kalau dia mengaku dirinya muslim. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekarang sebagai contoh, lagi viral dari tim pesulap merah melawan tim dari sebuah keyakinan yang menganggap dirinya sebagai Gus. Nah, dalam hal ini pesulap merah lagi konflik dengan Gus Samsudin. Nah, kalau kita lihat dari sisi kacamata agama Islam, mungkin maksudnya dari pesulap merah tersebut itu sudah betul. Maksudnya adalah mengedukasi masyarakat supaya mengetahui pertama trik-trik dalam sulap. Yang kedua, mengedukasi masyarakat Indonesia secara umum jangan mudah percaya terhadap orang-orang yang mengaku dirinya bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Yang pertama. Lalu yang kedua, mengedukasi masyarakat supaya tidak mudah percaya terhadap pengobatan-pengobatan dengan cara-cara seperti itu. Mengeluarkan teluh dari tubuh manusia, mengeluarkan benda-benda yang berbahaya dari tubuh manusia, supaya tidak mudah percaya. Harus diteliti ketika mengeluarkan dengan trik atau tidak. Ketika berbuat seperti itu betul-betul itu ajaran Rasulullah atau tidak. Hal ini yang harus kita perhatikan, dan kita dari apa yang dikatakan di dalam video-videonya dari pesulap merah itu bisa kita perhatikan. Sebagai contoh, kalau kita flashback lagi kepada ajaran kita sebagai seorang muslim, Rasulullah SAW memberikan tata cara pengobatan dengan cara-cara ruqyah, bukan dengan tata cara bin salah bin ada kadabra, tidak seperti itu. Atau dengan cara-cara melihat seseorang dengan ditepuk pundaknya keluar sesuatu, atau dengan media kelapa, atau dengan media air dan yang lainnya, lalu media itu tiba-tiba di dalamnya ada bendanya yang katanya diambil dari tubuh si pasien. Hal-hal tersebut yang tidak bisa diterima di dalam agama Islam dari sisi manapun, dari madhab apapun. Kenapa? Karena madhab yang diakui sahih di dalam agama Islam ada 4: Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Dari 4 madhab ini insya Allah sahih. Dan saya secara pribadi, dengan kebodohan yang ada pada saya sendiri tentang agama Islam ini, belum pernah mendengar dari 4 madhab ini salah satu madhab, baik dari Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, itu yang menyatakan bahwa salah satu di antara mereka ketika menyembuhkan pasien, orang yang sakit datang ke mereka, oh ini bilang kena teluh misalkan, oh ini di jidatnya ada paku, oh secara medis kelihatan seperti paku. Belum pernah dengan cara media, misalkan dengan alat kelapa, oh tiba-tiba di dalam kelapanya sudah ada pakunya misalkan, atau di dalam kelapanya sudah ada barang sesuatu yang katanya ini adalah hasil meditasi atau hasil penyedotan dari pasien tersebut. Hal-hal semacam itu tentunya ketika kita lihat dan
dicocokkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu jauh dari pendekatan kebenaran. Sahabat muslim yang semoga tetap semangat dan sukses selalu. Ketika kita melihat keviralan yang ada di Indonesia, perseteruan antara tim merah dan tim pesulap merah dan timnya Gus Samsudin, itu ternyata ketika kita melihat kedua-duanya, sebetulnya itu dari tim merah mengingatkan, ini kalau versi saya, tim merah mengingatkan kepada Gus Samsudin supaya ketika membuat video, kalau memang itu hanya sebagai tontonan, jangan mengatakan demi Allah, jangan selalu menyatakan demi Allah, jangan selalu menyatakan sumpah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi harus dikatakan ini hanyalah trik semata. Kalau misalkan dikatakan seperti itu, insya Allah di dalam agama pun tidak terlalu masalah, tidak menjerumuskan banyak orang, tidak menjerumuskan banyak orang yang berobat ke situ, akhirnya mempercayainya. Ini kalau pandangan saya. Dan pandangan saya kalau untuk melihat tim merah atau pesulap merah itu sebagai edukasi yang sangat bagus terhadap masyarakat Indonesia. Kenapa? Supaya masyarakat Indonesia yang berkeyakinan Islam, berkeyakinan sebagai seorang muslim, juga saling memahami, tidak gampang percaya terhadap apa-apa yang disebut hal gaib yang berasal dari seseorang yang mengaku dirinya kiai sekalipun. Dan tidak mudah mengatakan bahwa seseorang mempunyai karomah. Dengan adanya karomah tersebut, dia mengaku dirinya bisa mengeluarkan karomahnya sewaktu-waktu. Padahal yang namanya karomah, seperti sebagai misal ini kebodohan dari saya sendiri. Sebagai misal, ketika kita melihat sejarah, misal Abu Bakar, lalu Abu Bakar, Umar, di antara sahabat-sahabat yang oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah sudah dijamin masuk surga, di antara mereka tidak ada yang bisa menyatakan saya dapat karomah. Belum ada cerita yang sampai di telinga saya di antara para sahabat mengatakan saya punya karomah, dari sahabat tertentu yang bilang seperti itu. Nah, sehingga ketika seorang muslim mengaku dirinya punya karomah, hal ini yang dipertanyakan kebenaran muslimnya. Nah, sehingga edukasi yang dilakukan oleh pesulap merah menurut saya sangat-sangat bagus untuk mengedukasi masyarakat secara umum, terutama masyarakat Islam Indonesia. Nah, sahabat muslim yang tetap bersemangat dan semoga sukses selalu. Tentunya dengan hal-hal tersebut, kalau kita kembalikan ke makna la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, maka sudah selayaknya kita berhati-hati, bersemangat untuk mencari tahu makna sebenarnya yang disebut la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Dan apa penyebab kita bisa keluar dari kalimat syahadat tersebut? Sebagai contoh,
Ketika kita sudah bersyahadat, tentunya hal-hal yang wajib kita ketahui bersama, terhindar dari segala macam kesyirikan. Jangan sampai kita mempercayai sesuatu hal bahwasanya hal itu terlihat baik, sebagai misal yang sedang viral ini, wah jebulnya Gus Samsudin ternyata hebat loh, bisa menggigit sesuatu atau bisa menyedot sesuatu lewat kelapa. Nah, hal itu tentunya kita tidak boleh langsung percaya, karena ketika sesuatu hal-hal gaib yang tahu hanyalah Allah, dan yang namanya karomah, sekali lagi, di dalam keyakinan diri saya dan setahu saya, itu karomah bisa terjadi kepada orang-orang yang dia Islamnya bagus, dan terjadi ke seseorang yang imannya kuat, itu pun tidak bisa terdeteksi dan tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu. Sebagai contoh karomah, contoh kecil, misalkan ada seseorang yang berjalan berdua, berjalan pakai motor, ketika tabrakan misalkan jeder, ternyata yang di depan luka parah, yang di belakang qadarullah hanya terlempar saja dan tidak apa-apa. Itu juga salah satu karomah. Kenapa? Karena dia selamat, tidak disangka-sangka, Allah yang menyelamatkan, bukan siapa-siapa. Tetapi ketika ada seseorang, sebagai misal, menyengaja dibacok lehernya, sebagai misal, wah ternyata dia kebal, itu bukan karomah. Tetapi ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau di dalam video itu mungkin hanya acting, tetapi ketika hal itu terjadi secara kasat mata, itu kemungkinan yang kedua adalah bantuan dari jin. Seperti itu. Kelihatannya dipasok jebret, tapi nggak kenapa-napa karena ada yang melindungi, yaitu jin. Karena secara logika, ketika suatu alat, pisau misalkan, digoreskan di leher seseorang di bagian yang tajam, kalau orang tersebut belum terbiasa untuk kulitnya tersobek, tentunya secara logika harusnya sobek, seret, pasti sobek. Tetapi ketika hal itu tidak sobek, ada dua kemungkinan tadi. Kalau di kamera berarti rekayasa, tetapi kalau kemungkinan kedua itu secara kasat mata dilihat oleh orang banyak, dan orang banyak itu tanpa adanya rekayasa dan yang lainnya, bantuan dari jin. Tidak mungkin hal-hal lain kalau tidak di antara dua tersebut. Nah, sahabat muslim yang tetap semangat dan semoga selalu dilindungi dan tetap bertakwa kepada Allah SWT, itu beberapa hal yang harus kita hindari ketika kita sudah mengaku dirinya sebagai seorang muslim dan sudah menyatakan masuk ke gerbang pintu syahadat sebagai salah satu rukun Islam yang pertama, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Lalu bagaimana? Bagaimana Pak? Atau bagaimana Mas? Kan saya secara pribadi sering bergaul dengan masyarakat. Apa enggak Neng, setelah saya bersyahadat harus jauh dari masyarakat? Ya tidak. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Ada hal-hal yang tidak usah dibuang semua.
Ketika kita sudah menyatakan sebagai seorang muslim di dalam masyarakat harus yang paling baik, berusaha baik, bukan harus paling baik. Kalau bisa paling baik itu bagus, paling tidak berusaha kita tidak keluar dari seorang muslim atau tidak sampai murtad. Lalu caranya bagaimana, Mas? Nah, caranya salah satu hal yang perlu kita lakukan, pahami kata la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Tidak boleh percaya ada sesuatu kekuatan selain Allah. Dan tidak boleh mempercayai ketakutan terhadap sesuatu yang itu kaitannya dengan manusia. Contohnya keprimen, Mas? Nah, contohnya misalkan kita sebagai seorang muslim pergi ke, misalkan kalau di sini tanah Jawa itu ada istilah kepercayaan adanya Nyi Loro Kidul. Nah, misal ada kepercayaan Nyi Loro Kidul. Nah, tentang Nyi Loro Kidul ini tentunya kita harus membuang jauh-jauh kepercayaan bahwa Nyi Loro Kidul bisa memberikan bahaya, Nyi Loro Kidul bisa memberikan bala. Nah, hal itu yang tidak boleh kita percayai. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kenapa tidak boleh dipercayai? Kalau kita percaya bahwa Nyi Loro Kidul bisa memberikan penyakit, loh, berarti yang harus sakit sekang Nyi Loro Kidul, berarti Allah itu nggak ada. Hal ini yang harus kita buang jauh-jauh. Atau mungkin kita sebagai orang Banyumas ketika lewat di Krumput yang menuju arah Banyumas, di situ banyak orang yang berjajar nungguin belas kasihan dari seseorang yang ngasih duit ketika berkendaraan. Boleh ngasih duit banyak, misalnya 100.000, 1 juta dikasih yang lagi itu sebagai sedekah, itu diperbolehkan. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita jalan ke situ, pikiran kita, hati kita takut. Takutnya bukan takut ketinggian, tapi takut kalau aku nggak ngasih nanti bisa kecelakaan. Kalau aku nggak ngasih nanti bisa kenapa-napa. Nah, hal-hal semacam itu yang harus kita buang jauh-jauh. Jangan sampai kita percaya. Kalau kita mempercayai hal itu, berarti ketika celaka di situ bukan takdir Allah, karena tidak ngasih duit. Nah, hal itu yang tidak diperbolehkan. Ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita pulang ke rumah, misalkan pulang ke rumah, qadarullah ada kupu masuk ke dalam rumah. Kita dengan nggak sengaja mengatakan, anak kupu-kupu mlebu rumah, monggo kayaknya anak tamu. Nah, hal itu juga tidak boleh kita percayai, tidak boleh kita yakini. Kenapa? Ketika kita meyakini ada kupu-kupu masuk, berarti kita sudah berbuat syirik. Syiriknya di mana? Nah, kita sudah percaya bahwa kupu-kupu bisa mendatangkan tamu, padahal tamu datang ke rumah kita, penjahat datang ke rumah kita, itu bukan karena kupu-kupu, tapi takdir Allah. Syiriknya kita menghilangkan Allah, seolah-olah yang membawa seseorang datang ke rumah kita adalah karena ada kupu-kupu. Atau mungkin kalau di desa sudah kebiasaan itu ada burung yang bunyinya guk. Nah, burung yang punya guk
di Pakringan atau di mana itu kalau di desa. Nah, sering sama penduduk terutama penduduk lingkungan tempat saya itu mempercayai bahwa ketika ada burung itu bunyi, itu mau ada orang meninggal. Nah, qadarullah, karena masyarakat di tempat saya mempercayai hal itu, qadarullah kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak. Qadarullah kadang-kadang sehari 2 hari ada burung ku, selang 2 atau 3 hari ada orang meninggal. Sehingga sebagian masyarakat tidak percaya, anak manukai mesti harap anak wong mati. Nah, hal ini yang harus kita hilangkan. Kalau kita sudah mengaku dirinya sebagai seorang muslim, hal tersebut kita hilangkan. Tidak boleh percaya bahwa dengan adanya bunyi burung itu Allah akan mencabut seseorang, mencabut nyawa seseorang dengan mengirimkan malakul maut. Tetapi yang harus kita yakini bahwa meninggalnya seseorang itu karena takdir Allah, karena Allah sudah menyempurnakan rizkinya sampai batas dia meninggal, bukan karena adanya burung. Lalu contoh yang lainnya, contohnya ketika kita panen, misalkan kita panen raya, kebiasaan di tempat saya ada istilah tahunan, istilah suran. Nah, suran kalau untuk sedekahnya bagus, tapi kalau dengan istilah suran lalu nanggap wayang, nanggap ebek, dan nanggap yang lainnya, itu pun kalau dengan nanggapnya itu beranggapan bahwasanya dengan nanggap sesuatu akan menjadikan tidak ada tikus, akan menjadikan tidak ada wereng, atau beranggapan dengan adanya suran tersebut petani akan menjadi loh jinawi. Hal ini juga termasuk kategori syirik. Kenapa? Karena yang membuat tanah itu subur adalah takdir Allah. Dengan lewat perkara atau perantara manusia mengolah dengan memberi pupuk, itu perantaranya. Kalau kita berpikir secara logika, sahabat muslim semuanya, kita berlatih berpikir secara logis. Karena logis tentunya ada pendekatan logika, ada pendekatan dalil. Nah, ketika kita berpikir secara logis, orang mengadakan sedekah bumi, misalkan sedekah bumi di lingkungan kita, suran, yang disebut dengan suran, dengan mengundang acara, misalkan kalau yang terkenal adalah nanggap wayang misalkan. Apakah ketika orang menanggap wayang, ketika hiburan wayang itu di lapang, itu memberikan orang untuk tafakur, memberikan orang untuk lebih mengingat kepada Allah? Tentunya tidak. Ini hal yang terlihat saja. Sebagai contoh, ketika ada wayang, apakah sebelum ada tayangan wayang tersebut orang yang nonton bisa dipastikan berjamaah atau sholat berjamaah isya di masjid? Tentunya kalau saya secara pribadi mengatakan tidak. Kenapa? Karena yang datang di tontonan wayang tersebut, pertama, kalau bukan seorang muslim nggak masalah. Yang kedua,
dia ngakunya sebagai seorang muslim tapi belum tentu menjalankan sholat 5 waktu. Itu berarti meninggalkan salah satu kewajiban sholat jamaah. Kedua, apakah ketika hiburan pewayangan penonton dipisah antara laki-laki dan perempuan? Jawabannya tidak. Berarti di situ ketika pelaksanaan perayaan suran tersebut itu pun sudah ada beberapa hal yang dilanggar. Pertama, bercampur aduknya laki-laki perempuan di situ. Lalu yang kedua, anggapan hati masyarakat secara umum seolah-olah kita menggiring masyarakat secara umum supaya percaya adanya wayang ini, adanya tanggapan ini menjadikan suburnya tanaman para petani. Lalu yang berikutnya, dengan menanggap sebuah wayang ini sebagai misal, menanggap sebuah wayang, apakah tidak membutuhkan biaya? Tentunya biayanya besar. Seandainya biaya yang untuk nanggap wayang dialokasikan untuk para petani, dijadikan pinjaman lunak misalkan, pinjaman mengembalikan sesuai dengan yang dipinjam, yang dikelola oleh desa sebagai misal. Desa si A, oh ini nanggap wayang anggaran 40 juta misalkan. Dan 40 juta ini di desa, sebuah desa ada 4 kelompok petani. Nah, masing-masing kelompok petani dipinjamin 10 juta, setiap panen harus dikembalikan. Seandainya dana yang seharusnya buat nanggap wayang digunakan dan dikelola untuk seperti itu, tentunya itu lebih bermanfaat dan tentunya mendekatkan kita terhadap keislaman, mendekatkan kita kepada hal-hal yang lebih baik, tidak mubadir, tidak bersikap boros dan yang lainnya. Itu yang harus kita teliti, kita kerjakan, kita berusaha berpikir cerdas di dalam melihat antara adat dengan agama Islam. Loh mas, seharusnya kan Islam mengikuti adat. Nah, ketika ada orang yang berpikiran Islam kudu melu adat, itu pemikiran yang kurang tepat. Ketika kita melihat sejarah, Rasulullah SAW ketika awal kali berdakwah, adat di kala itu, di Jazirah Arab kala itu, terutama di Madinah maupun Makkah, sudah sahabat muslim sudah tahu semua. Kebiasaan ada di situ bagaimana? Pertama, adatnya seorang laki-laki menikah lebih dari 4. Itu adat. Yang kedua, adat di sana laki-laki perempuan tidak ada yang memakai hijab atau kerudung. Lalu adat yang berikutnya, ketika lahir anak perempuan dianggap hina. Adat yang selanjutnya, antar suku biasa untuk bertaung. Tetapi ketika Islam datang, Rasulullah SAW memberikan pencerahan, memberikan himbauan dan memberikan turunnya wahyu dari Allah SWT, memperbaiki adat yang ada, sehingga adat yang digiring ke Islam, bukan Islam yang digiring ke adat. Sebagai contoh,
Yang dulunya perempuan dianggap sebelah mata, atau seorang laki-laki bisa beristri banyak. Bahkan diceritakan Abu Bakar juga istrinya banyak. Tetapi ketika masuk Islam, dengan turunnya ayat masna wa sulasa wa ruba, 2, 3 atau 4, i'dilu, yang penting adil. Adil dalam hal ini adalah adil dalam segala aspek kecuali hati. Nah, dari situ saja sungguh indahnya Islam. Yang dulunya boleh menikah lebih dari 4 bagi seorang muslim, ketika masuk sebagai seorang muslim maka harus maksimal 4. 1 akan lebih baik ketika tidak mampu untuk berbuat adil. Ini sebagai salah satu bukti bahwa adat yang harus menyesuaikan agama Islam, bukan agama Islam menyesuaikan adat. Ini harus diyakini sebagai salah satu fondasi ketika kita sudah menyatakan la ilaha illallah. Sehingga tidak ada kata istilah Islam Nusantara, yaitu Islam yang mengikuti Nusantara Indonesia. Tetapi kalau Islam di dalam Nusantara Indonesia tepat. Kalau Islam Nusantara yang Islamnya harus dibawa kemana-mana, oh Islam Jawa, nanti baca Al-Qurannya dengan bahasa Jawa. Oh Islam Sulawesi dengan bahasa Sulawesi. Maka hal tersebut yang tidak diperbolehkan. Dan kalau kita masih bersikeras menyatakan bahwa Islam harus mengikuti adat, itu sesuatu yang kurang tepat. Kenapa? Sebagai misal, dulu adat di zamannya Nabi Muhammad SAW berdakwah, adat di situ menyembah berhala, Lata, Uzza, Yaum. Apakah dengan datangnya Islam harus ikut-ikutan menyembah berhala? Tentunya tidak. Bagi yang mau masuk Islam, tidak boleh menyembah berhala. Ini juga salah satu bukti bagi kita bahwasanya Islam tidak mengikuti adat, tapi adat yang harus menyesuaikan agama Islam. Begitu juga ketika di Jawa, kalau kita orang Jawa khususnya di Banyumas, sebagai misal, kembali ke topik yang tadi, apakah nanggap wayang ora oleh Mas? Selama itu hanya untuk hiburan dan hal-hal yang lain yang kaitannya dengan sedekah bumi atau suran, itu ditiadakan. Hiburan yang membawa kemaslahatan, hiburan tersebut memotivasi masyarakat supaya tetap berpegang dengan Islam, dan jangan meyakini dengan adanya hiburan tersebut akan tumbuh subur yang lain-lainnya. Itu masih bisa digunakan dengan catatan itu. Lalu yang kedua, usahakan jangan sampai pagi, paling jam 12 selesai. Lalu yang berikutnya, usahakan penonton dihimbau untuk menjalankan sholat 5 waktu, mengingatkan tentang bahayanya sholat 5 waktu. Lalu sebisa mungkin penonton perempuan dan laki-laki bisa dipisahkan. Ketika hal itu bisa dijalankan sebagai hiburan belaka, karena setahun sekali yang dikelola oleh desa, mungkin itu bisa dijalankan. Tetapi lebih maslahat lagi ketika itu tidak dijalankan. Itu lebih maslahat lagi.
Loh Mas, mongko berarti dari bendung rezekine para dalang. Nah, kalau kita bicara rezeki adalah hak Allah. Tentunya kalau kita bicara rezeki, misalkan loh nanti kayak gitu kan beri menghilangkan rezeki orang. Kita lihat polisi ketika menangkap penjahat, menangkap pencopet, menangkap begal. Nah, kalau kita bilang seperti itu, loh itu kok berarti Pak Polisi menghilangkan rezekinya para pencopet, karena pencopet pada dipegangin, pada dimasukin penjara. Nah, hal itu yang harus kita lihat. Ketika hal-hal yang tidak baik, maka itu bukan istilahnya menghilangkan rezeki seseorang, tetapi memberikan pemahaman terhadap seseorang. Contoh, Pak Polisi menembak seorang pencuri atau penipu, maka Pak Polisi sedang memberikan pelajaran terhadap masyarakat bahwa kalau kalian mencari pencarian dengan cara mencuri akan ditembak. Begitu juga di dalam agama Islam, memberitahukan, memberikan pelajaran bahwa adat istiadat suran, ketika suran menanggap sesuatu dengan dalih bahwa nanti terjadi kesuburan, itu yang tidak dibenarkan. Sama halnya dengan seorang kepolisian yang menembak maling misalkan, itu hal yang tidak dibenarkan. Nah, itulah koridor-koridor atau aturan-aturan. Negara punya aturan, agama Islam pun ada aturannya. Nah, hal itu yang harus kita sinkronkan. Jangan sampai peraturan-peraturan itu diadu dombakan. Ketika kita saling mengadu dombakan, tentunya tidak akan selesai. Sebagai contoh, adat diadu dombakan dengan Islam, maka yang terjadi adalah perang. Contoh, gara-gara omongannya Ustaz si A, Islam jadi rame. Nah, tidak bisa seperti itu. Harusnya kita saling memahami dan berusaha memahami keyakinan masing-masing. Dan yang salah harus ditertibkan, yang benar harus dilanjutkan. Sebagai contoh, itu tadi contoh tentang aturan di Islam. Sebagai contoh, aturan ketatanegaraan. Ketatanegaraan, ketika mencuri harus dihukum penjara. Nah, tentunya kalau kita protes sama-sama, loh mencuri kan nggo mangan, mencuri kan untuk menghidupi keluarga, tentunya polisi nggak boleh megang dong. Nah, polisi tetap memegang, terus memasukkan ke penjara, juga dalam rangka memberitahu ini adalah salah, memberikan pencerahan terhadap masyarakat, memberikan edukasi terhadap masyarakat, ini adalah salah. Begitu juga di dalam agama Islam, ada hal-hal yang perlu diedukasikan. Nah, kaum muslimin, sahabat muslim yang tetap semangat dan semoga sukses bersama, itu yang harus kita perhatikan bersama dan harus berusaha untuk melakukan hal-hal yang terbaik di dalam agama Islam ini. Lalu apakah ada hal lain, Mas, tentang hal itu? Ada. Hal lainnya apa? Karena kita sudah kadung wis biasa. Nah, contoh hal lainnya. Nah, sebagai contoh, kita tentunya saling tahu ketika kita hidup di desa, ada hal-hal yang seolah-olah itu ajaran dari Islam, seolah-olah itu ajaran yang baik, seolah-olah
itu sesuatu yang agung. Nah, contoh yang ada di lingkungan kita, kadang kita saling berduyun-duyun datang ke makam, datang ke kuburan. Loh, ke kuburan oleh ora sih Mas? Sebenarnya oleh. Langkah sing nglarang. Nang Islam juga diperintah. Loh, adat sing wis biasa mau apik. Bagus ketika hal itu sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, ketika kita mau hajatan misalkan di lingkungan kita ada istilah nyapu kuburan. Mungkin kalau di kejawen ada, tetapi di keyakinan Islam yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada. Sebagai contoh, woi arep nyunati putune, qadarullah simbah sudah meninggal di kuburan. Nah, kita nyuruh orang berbondong-bondong masuk ke kuburan. Istilahnya kalau di desa saya ini ada istilah nyapu kuburan. Nah, ketika nyapu kuburan itu gimana? Ketika nyapu kuburan dibersihin, bersihnya apik ora? Bersihnya apik. Tapi sing ora apik pas nyapu kuburan dilala guli ngomong keprimen, Mbah putune arep disunati, apa buyute arep disunati, tulung dongakna ya Mbah, kon cepet mari lan aku arep bareng gawe, tulung dongakna ya Mbah, kon pak akeh sing pada nyumbang. Nah, ketika kita berbicara seperti itu pas nyapu kuburan, disitulah bicara kita sudah masuk dalam kategori syirik, sesuatu yang tidak diperbolehkan, sesuatu yang harus kita hindari, sesuatu yang harus kita jauhi, tidak boleh kita lakukan. Kenapa tidak boleh kita lakukan? Orang yang telah meninggal tentunya hanya meninggalkan 3 hal. Yang pertama adalah amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh. Yang pertama bagaimana? Amal jariah adalah kita mensedekahkan harta kita di jalan Allah. Sebagai contoh, kita punya uang 1 juta, kita sumbangkan ke masjid untuk membangun masjid, dan masjid tersebut untuk belajar TPA, untuk sholat 5 waktu, maka orang tersebut pahalanya mengalir terus. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang selalu kita bagikan. Sebagai contoh, panjenengan bisanya di masjid ngajar Iqra misalkan. Ternyata banyak anak-anak yang belajar Iqra sama panjenengan. Maka itu sebagai salah satu ilmu yang bermanfaat. Belajar abata, asaba, lan lin lun dan dindun. Nah, sebagai misal panjenengan ngajarin seperti itu. Dan anak yang kalian ajarin, misalkan ada 10 orang nih, ternyata yang berhasil sampai selesai, sampai khatam Al-Quran hanya 4 misalkan. Dari 4 anak tersebut sudah dewasa mengajarkan ke anaknya lagi. Dari anaknya, qadarullah yang 4 ini punya kesibukan, bisa ngajarnya ke anak-anaknya, anaknya bisa ngajar di masjid, dan
banyak muridnya lagi. Nah, hal itu yang pahalanya terus menerus sampai hari kiamat. Selama estafet ada pengamalan tersebut, maka dapat pahala terus menerus. Itu dari ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Ketika kita punya investasi seorang anak soleh, tentunya anak soleh adalah anak yang selalu mendoakan kita. Dan ketika anak itu berdoa, ketika anak itu memberikan pendidikan kepada cucu-cucu kita, kita pun dapat pahala karena kita sudah menginvestasikan sebagai anak yang soleh. Keuntungannya di mana, sahabat muslim? Keuntungannya banyak. Ketika kita mempunyai seorang anak yang soleh dan solehah, keuntungannya ketika anak kita mengajarkan ke orang lain, kita pun dapat pahalanya. Jangan sampai kebanyakan di antara masyarakat kita, orang tuanya meninggal, anaknya memanggil orang untuk tahlilan. Dia sendiri, anaknya, tidak ikut mendoakan. Hal ini yang salah tapi kaprah, yang tidak boleh kita tiru dan tidak boleh kita contoh. Yang dimaksud anak yang soleh bukan anak yang ngodeni wong kon ndongakna, tetapi anak itu yang mendoakan. Walaupun adat secara umum di masyarakat Jawa khususnya itu ketika ada orang yang meninggal, ini ada istilah mitung dina, istilah nyatus dina, 40 dina nyatus dina dan nyewu. Walaupun ketika kita telusuri hal itu, saya secara pribadi belum pernah mendapatkan cerita tentang hal tersebut, baik dari kalangan para sahabat, tabi'un maupun tabi'in, dari kalangan madhab, baik dari Syafi'i, Maliki, Hanafi maupun Hambali. Dari 4 madhab tersebut belum satupun informasi yang sampai detik ini yang saya ketahui. Wallahu ta'ala a'lam, sahabat muslim. Beda cerita ketika ada saudara kita yang saking pahamnya, oh ini dari Imam Syafi'i ngajarin seperti ini loh, dalam kitab ini loh, sebagai misal. Tetapi kalau memang itu iya, harus kita teliti kebenarannya. Ini memang dari Imam Syafi'i atau bukan? Kalau kita madhabnya Syafi'i, walaupun Rasulullah SAW itu tidak ada satu hadis pun yang menganjurkan kita untuk mengikuti salah satu dari 4 madhab tersebut. Tetapi yang diperintahkan adalah ma'ana wa ashabi. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, itu yang selamat. Tidak ada kata-kata mengikuti perahu seseorang kecuali Rasulullah dan para sahabatnya. Hal ini juga yang harus kita yakini, sahabat muslim yang tetap dimuliakan Allah SWT. Kembali ke perkara syahadat. Ketika kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setelah sekian panjang lebar sudah saya jelaskan yang harus dihindari, kita juga harus yakin, hakul yakin, sangat-sangat yakin, masuk di hati dan harus dijalankan.
kita harus meyakini bahwasanya inna dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Jangan percaya dan jangan sekali-kali mengatakan bahwa semua agama itu sama. Tentunya setiap agama beda. Sebagai contoh, agama Islam ketika menjalankan ibadah sholat sehari semalam 5 rakaat, 5 waktu, 17 rakaat. Agama Kristen dalam beribadah hanya hari Minggu. Itu jelas beda. Contoh berikutnya lagi untuk meyakinkan kita. Di dalam agama Islam mengakui banyak nabi, ada 25 nabi, dan kita masih mengimani Nabi Muhammad, ditambah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Isa tadi sudah disebut ya. Terus nabi-nabi yang lainnya, Idris, Yusuf, dan banyak nabi, sampai 25 nabi. Ini wajib diyakini oleh kita bahwa semuanya adalah nabiullah, nabi dari Allah. Tetapi di dalam agama Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini yang harus kita melihat secara baik, secara pola pikir yang baik. Kalau kita sudah menyatakan agama Islam, maka kita harus meyakini bahwa Islam yang paling benar. Tentunya ketika kita bilang sama saudara non-muslim, sebagai misal kita punya saudara Kristen, pasti ketika ditanya agama yang terbaik apa, mereka bilangnya Kristen. Begitu juga kita sebagai seorang muslim, ketika ditanya agama yang paling benar di dunia ini apa, ya Islam. Nah, seperti itu. Tetapi ketika masalah hablum minannas, berhubungan dengan sesama manusia, kita pun tidak boleh tidak boleh berseteru dengan keyakinan. Karena ada kaidah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita beragama Islam, maka kita lakukan ibadah-ibadah Islam sesuai keislaman kita. Dan di dalam ibadah tersebut jangan mengganggu ibadahnya saudara yang lain. Sebagai misal, ada saudara kita atau teman kita yang beragama Kristen, maka kalau kita sudah tahu dia beragama Kristen, kita tidak boleh mengajak yuk pokoknya mlebu muslim bae, tidak boleh. Yang harus kita lakukan apa? Kita tetap berbuat baik dengan saudara kita walaupun dia Kristen. Kenapa? Dalam rangka hablum minannas. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri juga menganjurkan berbuat baiklah terhadap tetangga kamu. Berbuat baiklah terhadap tetangga kamu sekalipun dia seorang yang kafir. Nah, hal ini berarti seandainya ada saudara atau tetangga kita yang Kristen, kita pun tidak boleh mencok-mencok. Harus berbuat baik dengan mereka untuk bermasyarakat bersama. Selama mereka tidak mengganggu kita, kita pun tidak boleh mengganggu mereka. Itu yang harus kita pahami bersama dan selalu kita ingat-ingat bersama supaya tetap harmonis dalam hablum minannas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sahabat
muslim. Semoga walaupun sedikit tetapi bisa kita amalkan untuk kesehariannya. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.